금방 오겠다 했잖아. Halo bosku, kali ini kita balik lagi bareng Mimin di alur cerita yang pastinya seru abis. Dimana lagi kalau bukan hanya di Bos Drama. Apa kabar kalian semua nih bos? Sehat selalu dong pastinya. Atau lagi ada yang meriang nih nungguin alur cerita terbaru dari Mimin. Tapi Mimin akan selalu doakan biar kalian selalu sehat dan bahagia bos. Nah, kali ini Mimin mau menceritakan sebuah drakor baru yang lagi happening banget nih bos. Drakor yang satu ini berjudul A Shop for Killer. Buat kalian dijamin lah bakal tersongkang-songkang part 2 deh. Sebelum ke ceritanya nih bos, kita simak dulu bagaimana sinopsis ceritanya. Cerita akan berfokus kepada Jian, seorang mahasiswi muda yang telah yatim piatu sedari kecil. Ia pun dibesarkan oleh pamannya yaitu adalah Jeong Jiman. Jeong Jiman terlihat seperti laki-laki dewasa biasa. Namun di balik itu semuanya sesungguhnya ia memiliki bisnis toko rahasia yang bernama Murder Hell. Suatu hari, Jiman meninggal dunia dengan penyebab yang misterius. Kematian tersebut menjadi kehilangan besar bagi Jian karena terjadi secara tiba-tiba. Ia akhirnya berusaha mengungkap kematian pamannya dengan pulang ke rumah Jiman. Di rumah masa kecilnya itu, Jian berupaya untuk mengumpulkan berbagai petunjuk. Namun ketika sedang mencari informasi, ia justru diserang oleh sekelompok pembunuh bayaran. Rumah yang disinggahi Jian ini juga diserang drone dari berbagai arah. Ia akhirnya harus bertarung dengan mereka supaya bisa selamat. Sekaligus bertarung dengan waktu agar bisa cepat mengetahui masalah yang kemungkinan memicu kematian pamannya. Scene awal dibuka dengan memperlihatkan suasana di sebuah pedesaan yang sangat sepi. Tidak lama kemudian, terdengar sebuah pengumuman kepada semua penghuni untuk berada di rumahnya masing-masing. Karena akan ada pelatihan senjata api aktif yang akan dilaksanakan di kawasan pangkalan. Di sisi lain terlihatlah sebuah rumah yang sudah hancur dan ada pula beberapa orang pria dengan menggunakan senjata api lengkap sedang menuju ke rumah tersebut. Bahkan di atas jembatan ada juga dua orang pria dengan senjata sniper yang sedang mengawasi rumah tersebut. Pria itu kemudian menembakkan snipernya yang mengenai foto keluarga yang ada di rumah itu. Lantas di rumah itu hanya ada dua orang ABG dan satu orang wanita dewasa saja. Si wanita ABG ini terlihat sangat panik dengan situasi tersebut. Karena melihat dua orang lainnya yang lagi terluka. Si wanita ABG yang diketahui bernama Jung Jian mencoba untuk mengambil sebuah pistol yang terjatuh di lantai. Namun sayangnya saat ia akan mengambilnya, si sniper menembak pistol itu sehingga membuat pistol itu pun menjadi semakin jauh darinya. Di sela kepanikannya ini, Jian mencoba untuk memfokuskan dirinya. Dia pun teringat perkataan dari pamannya yang mengatakan kalau selalu ada titik buta, maka jika dia bisa memanfaatkan titik buta itu, pasti dia akan bisa selamat dari situasi apapun. Setelah menyadari hal itu, Jian pun langsung mengambil sapu yang ada di dekatnya, lalu menempelkan kaca di sapu tersebut. Kemudian dengan sapu itulah, dia mencoba untuk melihat dari mana si sniper itu berasal. Lalu si sniper yang melihat hal itu pun tertawa karena menurutnya Jian ini terlalu banyak nonton film. Kemudian si sniper itu malah menembak kaca yang ditempelkan di sapu tersebut. Akan tetapi si sniper bingung karena Jian terus menaikkan sapunya secara bertahap sampai pada suatu titik tembakan. Si sniper itu tidak mengenai sapu yang dipegang oleh Jian. Jian yang mengetahui titik buta dari si sniper pun langsung naik ke atas lemari dan kemudian melompat ke arah yang sebaliknya. Walaupun si sniper mengetahui apa yang akan dilakukan Jian, namun tembakannya tidaklah berhasil mengenainya.
너 거기서 뛰어보려고? 돌. Jian yang berhasil menghindari pun langsung membalikan kursi yang ada di dekatnya untuk perlindungan. Namun siapa sangka di bawah kursi tersebut ada sebuah sniper yang langsung Jian gunakan untuk menyerang balik. Scene lantas berpindah ke beberapa waktu sebelum kejadian itu, di mana saat itu Jian sedang diinterogasi oleh polisi karena dituduh memukuli seseorang pria tanpa sebab. Setelah melihat rekaman CCTV, ternyata yang sebenarnya salah adalah si pria itu karena masuk sembarangan ke toilet wanita. Namun karena dirasa tindakan Jian ini sangat berlebihan, Pak Polisi pun meminta Jian menghubungi keluarganya. Karena si pria yang dipukuli akan memperpanjang kasus tersebut karena tidak terima. Kemudian setelah itu, Jian menghubungi pamannya, namun yang mengangkat teleponnya bukanlah pamannya, melainkan polisi yang langsung mengabarkan kalau pamannya sudah meninggal. Jian yang bersedih pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Di perjalanan, Jian teringat momen bersama dengan pamannya saat pindahan rumah di sana. Pamannya meminta Jian untuk terus mengingat nomor induk siswanya. Lalu si supir itu bertanya apakah Jian keponakan dari Jiman. Setelah mengetahui hal itu, supir pun memberitahukan kalau dia adalah teman dari Jiman karena dulu pernah satu sekolah pada saat SMP dan SMA. Bahkan si supir taksi ini pernah melihat Jian beberapa kali saat dia masih kecil. Namun saat mengetahui kalau Jiman sudah meninggal, si Pak Pol pun menjadi terkaget. Lantas langsung memberhentikan mobilnya. Sesampainya di rumah sakit, si supir mengatakan kalau dia akan membantu Jian untuk acara pemakaman pamannya. Lalu dia memberikan kartu namanya kepada Jian. Setelah itu, Jian langsung bergegas pergi ke kamar mayat untuk melihat mayat pamannya dengan seorang polisi. Si Pak Pol itu pun memberitahukan kalau pamannya mati karena bunuh diri. Namun Jian yang menyadari ada sesuatu yang janggal pun akhirnya menyimpulkan kalau kematian pamannya ini bukan karena bunuh diri. Akan tetapi, Jian memendam itu semua dan setuju dengan pernyataan di Pak Polisi. Saat mayat pamannya mau dimasukkan kembali ke dalam Jian, ia salvok dengan tato tulisan Mother Help. Tulisan Murte Help yang ada di tubuhnya pamannya. Singkat waktu, Jian pun kembali ke rumahnya. Di sana Jian bertemu dengan seorang pria seumurannya yang bernama Bae Jeongmin yang merupakan teman masa kecilnya. Jeongmin pun membantu Jian membuat foto pamannya untuk acara pemakaman nanti. Jeongmin menceritakan kalau setelah hamil, dia melihat paman Jian yang membuka lowongan kerja paruh waktu untuk merombak situs web penjualan selang algikultur miliknya. Karena Jeongmin adalah ahli informatika, dia pun akhirnya mengambil kerjaan tersebut. Lantas mengerjakannya selama beberapa hari sampai dia mendengar kabar kalau paman Jian ini telah meninggal dunia. Oleh karena itulah dia pun datang ke sana untuk memastikannya. Jeongmin yang mengetahui kalau paman Jian meninggal di kamar mandi pun menawarkan diri untuk membersihkan, sedangkan Jian diminta untuk mengurus acara pemakaman pamannya. Lalu pada saat acara pemakaman, Jian dibantu dengan si Pak supir taksi yang menyambut para tamu yang datang untuk melayat. Walaupun Jian tidak mengenal orang-orang tersebut, dia berusaha untuk menyambut mereka semua semampunya. Di sisi lain, Jeongmin terlihat sedang membersihkan kamar mandi bekas mayat paman Jian ditemukan. Di sana dia tidak sengaja menemukan handphone milik paman Jian yang tersimpan di lemari kamar mandi. Singkat ceritanya, setelah selesai acara pemakaman, Jian pun kembali ke rumahnya. Jian masih bersedih dan merasa tidak percaya kalau pamannya sudah meninggal dan meninggalkan dia sendirian. Lalu pada saat Jian sedang menangis, tiba-tiba Jeongmin kembali lagi karena merasa tidak tega meninggalkan Jian sendirian.
Kemudian setelah melihat Jian yang sedikit tenang, Jeonmin pun memberikan HP yang ia temukan di kamar mandi kepada Jian. Jian pun tidak yakin kalau HP itu adalah milik pamannya karena yang dia tahu, mereka pernah membeli HP model terbaru saat Jian mulai kuliah. Karena penasaran, akhirnya Jian pun membuka HP tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada pesan masuk dari seseorang yang berisikan kalau dia sudah mentransfer 70 juta won dan meminta barangnya segera dikirimkan. Jian dan Jeongmin kaget sekaget-kagetnya saat melihat saldo di rekening pamannya yang berjumlah 18 miliar won. Dari sinilah mereka berdua pun akhirnya mencari tahu usaha apa yang dilakukan oleh pamannya. Karena menurut mereka berdua, usaha jual beli selang ini tidak akan mungkin menghasilkan uang yang sebanyak itu. Dengan bantuan Jeongmin yang ahli dalam informatika, mereka pun mencari tahu akan hal tersebut. Hingga pada saat membuka situs webnya, akhirnya mereka menemukan sebuah kejanggalan karena harganya selang begitu mahal dan sangat tidak masuk akal. Menyadari ada yang tidak beres, Jeongmin pun menggunakan keahliannya untuk mencari tahu hal itu. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil menemukan situs web tersembunyi milik paman Jian yang bertuliskan Murder Hell, sama seperti tato di badannya. Kemudian setelah berhasil login ke web tersebut, mereka berdua pun terkejut karena ternyata web itu adalah web jual beli senjata yang lengkap. Jeongmin pun yang paham akan hal itu memberitahu Jian kalau itu adalah situs web gelap atau web ilegal dan web jual beli selang itu adalah pintu masuknya. Jian pun merasa tidak percaya kalau pamannya yang ia kenal selama ini ternyata mempunyai usaha jual beli senjata ilegal. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada pesan masuk di web tersebut yang kemudian Jian membalas pesan itu dengan mengatakan kalau tokonya akan segera ditutup dan dia akan mengembalikan uang yang sudah ditransfer. Namun siapa duga orang itu membalas pesannya dengan mengatakan kalau pamannya sudah mati. Maka Jian juga akan mati hari ini. Sontak saja, Jeongmin langsung menutup web tersebut dan mengatakan kalau orang itu udah gila. Jeongmin kemudian meminta Jian untuk tidak memperdulikan hal itu. Akan tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Diketahuilah kalau ternyata yang datang ke rumah itu adalah seorang wanita yang bernama Min Hye. Jian kemudian meminta Min Hye untuk kembali lagi lain waktu, karena saat ini pamannya tidak ada di rumah. Min Hye mengatakan kalau dia adalah guru bahasa Tionghoa pamannya, dan tujuan dia datang ke sini karena ada jadwal kursus hari ini. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba ada sebuah pesan di HP pamannya, yang berisikan jangan sampai orang lain membunuhmu. Yang tentu saja membuat Jian semakin panik dibuatnya. Sementara itu Min Hye terus-terusan meminta untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sisi lain, ada beberapa drone yang terlihat akan menuju ke rumah di mana Jian tinggal saat ini. 근데 진만 씨 어디 갔나요? Scene kembali ke masa lalu saat Jian masih kecil, tepatnya saat acara pemakaman ibu Jiman. Di sana ayah Jiman kesal dengan Jiman karena sudah lama tidak pernah menemui orang tuanya. Lalu saat dia kembali, ia malah mempermasalahkan kematian ibunya yang menurutnya tidak wajar itu. Oleh karena itulah, Jiman meminta ibunya untuk diautopsi. Dengan nada sedikit mengkesal, ayahnya mengatakan kalau kematian ibunya memang karena dia selama ini sudah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Ibunya bahkan sudah 2 kali dioperasi karena kanker saluran empedu. Dan dia sudah menderita lebih dari 5 tahun berjuang melawan kansernya itu cuy. Saking kesalnya, ayahnya mengatakan kalau jangan sok berbakti kepada orang tua karena selama ini dia tidak memperdulikan orang tuanya. Di sela perdebatan itulah, tiba-tiba saja Jian kecil tidak sengaja memecahkan guci abu jenazah yang tentu saja membuat mereka semua terkaget.
Kemudian, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Jian, Jiman pun diminta untuk membawa Jian pergi dari sana. Tidak lama kemudian, ada seorang pria yang mengaku teman Jiman yang ikut berbelasungkawa dan menanyakan keberadaan Jiman saat ini. Singkat waktu, Jiman terlihat masih sedih dengan kepergian ibunya. Kemudian Jian kecil menghampirinya dan kemudian mengatakan kalau kematian itu menyebalkan, namun Jiman menasihati keponakannya dengan mengatakan kalau memang benar kematian itu menyebalkan. Akan tetapi kita semua juga pada akhirnya akan mati. Dan kematian bukanlah hal yang menakutkan. Jiman juga meminta keponakannya untuk jangan takut apapun alasannya, apapun situasinya. Tetaplah buka mata dan hadapi apapun itu. Setelah menasihati keponakannya, tiba-tiba ada telepon masuk yang kemudian Jiman langsung mengangkatnya. Kemudian setelah mengangkat telepon itu, Jiman berpesan kepada Jian kalau dia akan pergi menemui ayah dan ibunya. Dan meminta Jian untuk di rumah saja karena nanti akan ada temannya yang datang untuk menjaga Jian. Akan tetapi, Jiman meminta Jian untuk jangan langsung membuka pintunya, dia diminta untuk memberikan sebuah teka-teki. Jadi kalau orang itu berhasil menjawabnya, berarti itu adalah teman dari Jiman. Sebaliknya jika orang itu tidak bisa menjawab teka-teki yang dia berikan, maka Jian jangan membukakan pintu untuknya. Sebelum Jiman meninggalkannya, Jian pun bertanya apakah Jiman akan kembali. Jiman pun menjawab kalau dia tentu saja akan kembali. Tidak lama setelah Jiman pergi, ada seorang pria yang datang ke rumahnya. Namun walaupun Jian sudah memberikan teka-tekinya, pria itu tidak berkata apa-apa. Jian pun jadi ketakutan karena pria itu bisa membuka kunci rumahnya. Akan tetapi, saat pria itu mau masuk ke rumahnya, tiba-tiba saja dia ditarik oleh seorang pria yang tiba-tiba datang dan terjadilah baku hantam di depan pintu. 말은 말인데 타지 못하는 말은? Kemudian tidak lama setelah itu, ada seorang pria yang masuk ke rumah sambil menunjukkan jawaban dari teka-teki yang diberikan Jiman tadi yang membuat Jian jadi percaya kalau pria itu adalah teman pamannya. Karena menyadari ada seseorang yang akan datang, pria itu meminta Jian untuk masuk ke kamarnya. Tidak lama setelah itu, Jian membuka sedikit pintu kamarnya dan melihat teman pamannya sudah terkapar tidak berdaya. Jian pun langsung berburu-buru menutup pintunya kembali dan mencoba untuk bersembunyi. Kemudian kedua penjahat itu masuk ke kamar Jian dan melihat di sana tidak ada siapa-siapa. Namun salah satu dari mereka sadar setelah melihat jendela yang terbuka. Benar saja, setelah dia mengeceknya, ternyata ada Jian yang sedang bergelantungan mencoba untuk melarikan diri. Karena mengetahui dirinya sedang dalam bahaya, Jian pun langsung menjatuhkan dirinya ke bawah. Beruntungnya persis di bawahnya ada kasur yang sudah tidak terpakai, sehingga Jian pun tidak terluka sedikit pun. Kemudian Jian berlari untuk melarikan diri dan si penjahat itu pun mengejarnya. Namun Jian yang panik pun tertabrak mobil yang sedang lewat yang membuat si penjahat itu tidak jadi menangkap Jian karena dibawa oleh orang-orang sekitar yang ada di sana. Lalu pada saat di rumah sakit, Jian mimpi buruk, di mana ada seekor citah yang sedang menggigit tangan teman pamannya yang mencoba menolongnya tadi. Kemudian setelah terbangun dari mimpinya, Jian pun kabur dari ruangan rumah sakit tersebut. Dan benar saja, setelah Jian kabur dari sana, ada orang yang tadi mengejarnya di rumah sakit tersebut. Si penjahat itu kemudian masuk ke dalam kamar di mana Jian dirawat. Namun dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Sementara itu, Jian terlihat sedang berlari untuk mencari tempat bersembunyi hingga tidak sadar. Ia berada di depan kamar mayat. Walaupun awalnya takut, tapi Jian memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Jian kemudian masuk ke dalam box mayat dan bersembunyi di sebelah mayat seorang perempuan yang ternyata itu adalah mayat ibunya.
Si penjahat itu kemudian mulai membuka satu persatu box mayat tersebut, namun saat mau membuka box mayat, ada Jian di dalamnya. Tiba-tiba ada rekannya yang datang dan tentu saja membuat dia terkaget. Akan tetapi ternyata rekannya itu sedang ditodong oleh Jiman dan terjadilah baku tembak yang dimenangkan oleh Jiman. Jiman pun kemudian membuka box mayat yang ada Jian di dalamnya. Namun setelah dia membukanya, dia sedikit terkejut karena melihat Jian bersama dengan mayat ibunya. Jiman kemudian membawa Jian yang tidak sadarkan diri. Sebulan setelah kejadian itu, Jiman dan Jian pergi ke rumah baru mereka yang terlihat jauh dari pemukiman. Malam harinya, Jiman melihat Jian yang sedang tertidur seperti sedang mimpi buruk yang membuat dia teringat dengan perkataan si ibu dokter yang mengatakan kalau Jian mengalami penyakit afasia yang disertai dengan amnesia disosiatif yang terjadi akibat dari traumatik yang mendalam. Karena merasa bersalah kepada keponakannya, Jiman pun memukul dirinya sendiri. Keesokan harinya, Jiman pergi ke sekolah Jian. Di sana dia bertemu dengan guru kelasnya yang memberitahukan kalau sebenarnya Jian ini tidak ada masalah dalam pembelajarannya. Namun yang menjadi masalah selama ini adalah Jian tidak pernah bicara kepada siapapun di sekolahnya. Bahkan suatu ketika saat Jian mau makan di sekolahnya dan dia dibully oleh teman sekelasnya, untung saja Jeongmin menolongnya. Akan tetapi, amarah Jian tidak bisa ditahan lagi saat mendengar seorang teman kelasnya yang menjelek-jelekan orang tuanya. Jian kemudian mengambil kursi lalu memukul teman sekelasnya itu yang menjelek-jelekan orang tuanya tadi. Karena kejadian itulah membuat Jian jadi dikucilkan di sekolahnya. Di saat teman-teman sekelasnya dijemput oleh orang tuanya, Jian harus pulang sendirian di tengah hujan. Kasian betul, bos. Bahkan saat di tengah perjalanan pulang, pamannya datang untuk menjemputnya dan Jian pun nggak ikut dengannya. Namun bukannya membujuk Jian, pamannya malah meninggalkan Jian begitu saja. Hari-hari Jian berjalan sangat sedih karena dia seperti tidak dianggap oleh pamannya. Walaupun satu rumah, mereka berdua tidak pernah saling sapa lagi. Jiman melakukan itu karena ia ingin membentuk karakter Jian yang kuat sehingga nantinya dia pasti akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kelak. Suatu hari Jian dikunci di gudang sekolah oleh ketiga teman sekelasnya. Malam harinya penyakit afasia Jian kambuh lagi. Tentunya membuat dia berhalusinasi didatangi oleh seekor citah lagi yang membuat dia menjadi sangat ketakutan. Jian yang panik pun hanya bisa memukul-mukul pintu gudang tersebut sambil memanggil nama pamannya. 그 선생님 말씀 Tidak lama kemudian, pamannya pun datang lalu membuka pintu gudang tersebut dan Jian yang ketakutan pun langsung memeluk pamannya. Sambil menangis, Jian mempertanyakan kenapa pamannya lama sekali. Jiman yang tidak tega melihat keponakannya pun langsung meminta maaf karena dia sudah terlambat datang menolongnya. 너무 늦어서 미안. Malam harinya, mereka berdua barbekyuan bersama di rumah dan Jian yang sudah lama tidak makan bersama pun terlihat sangat senang dan menikmatinya. Scene kemudian berpindah ke masa kini di mana saat ini Jian tetap kekeh tidak membukakan pintu untuk Min Hye dengan mengatakan kalau pamannya tidak akan pulang hari ini dan meminta Min Hye untuk pulang saja. Karena Jian tidak mau membukakan pintunya, Min Hye pun pergi begitu saja. Kemudian setelah itu, Jeongmin menemukan sebuah informasi baru setelah dia berhasil meretas akun operator Murder Help dan memeriksanya. Situs web ini ternyata dioperasikan khusus untuk anggota yang berwenang dan para anggota bisa mendapatkan kode berdasarkan nilai mereka. Walaupun prosesnya cukup rumit, tapi hanya orang yang tulus yang akan bisa mendapatkan kodenya. Peraturan di web itu juga hanya memperbolehkan anggota berwenang dengan kode operator saja yang bisa berbelanja di web tersebut.
Dan tidak semua barang bisa dibeli dengan kode yang diberikan itu. Karena setiap kodenya punya kualitas berbeda, sehingga orang yang bisa membeli barang hanya sesuai dengan kualifikasi dari web tersebut. Web itu mempunyai 4 kode, yaitu orang yang membunuh orang adalah kode merah. Kode merah ini bisa diartikan juga seperti pembunuh bayaran dan barang-barang seperti senjata api, bom, dan racun. Kemudian kode ungu adalah mata-mata kode tersebut untuk orang yang membeli dan menjual informasi dengan berbagai alat penyadap atau kamera. Senjata atau barang sederhana yang biasa digunakan untuk bunuh diri saat penyamaran terbongkar. Kemudian untuk kode selanjutnya adalah kode kuning, yaitu kode yang digunakan untuk kru pembersih. Mereka menggunakan obat, deterjen, dan alat pembersih yang digunakan untuk membersihkan mayat. Bahkan mereka juga menyediakan jasa administratif untuk menghindari hukuman. Dan untuk kode terakhir yaitu kode hijau, namun kode hijau tidak seperti kode yang lainnya karena tidak mempunyai kategori seperti yang lainnya. Akan tetapi orang yang menerima kode dari web tersebut tidak boleh menyerang kode hijau, dan jika seorang melanggar akan menyerang kode hijau, maka semua yang mempunyai kode harus mempertaruhkan nyawanya mereka demi melindungi kode hijau. Mereka berdua pun jadi kaget setelah mengetahui orang yang berkode hijau adalah Jiman dan Jian. Lalu di saat mereka sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba saja rumah yang mereka tinggali saat ini bergetar hebat. Seperti terjadi gempa yang dahsyat. Mereka berdua pun langsung bergegas pergi keluar kamar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Alangkah kagetnya mereka setelah melihat tembok pagar rumah itu yang sudah hancur. Kemudian tiba-tiba muncullah drone yang langsung menembak ke arah mereka, namun untung saja kaca rumah tersebut anti peluru. Jongmin kemudian berinisiatif untuk melaporkan kondisi mereka saat ini kepada polisi. Namun sayang ponselnya tidak ada sinyal. Jian lalu menuntun Jongmin untuk pergi lewat pintu belakang, namun sayang rumah mereka sudah dikepung oleh drone bersenjata tersebut. Tidak lama kemudian drone itu menembakkan sesuatu ke rumah itu, dan ternyata itu bom untuk menghancurkan kaca anti peluru. Mengetahui kacanya sudah hancur, mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke kamar. Jongmin bersembunyi di lemari baja, sedangkan Jain di kamar satunya lagi. Drone itu kemudian masuk ke dalam kamar lalu menembak lemari baja yang membuat Jongmin yang ada di dalam menjadi kepanikan. Namun untung saja Jian ini datang dan menjatuhkan drone tersebut dengan menggunakan ketapel, lalu menghancurkan drone tersebut. Scene berpindah ke sebuah geng yang terlihat sedang berkumpul. Tidak lama datanglah seorang om-om botak yang langsung disambut oleh yang lainnya. Si om botak itu kemudian mengambil pisaunya lalu mengeluarkan sebuah alat yang tertanam di lengannya. Kemudian setelah itu datang lagi seorang pria yang diketahui bernama Seongjo yang langsung menyalami si om-om botak yang ternyata bernama Pak Kim. Seongjo mengatakan kepada yang lainnya kalau mereka akan selesai lebih cepat jika mengikuti arahan dari si Pak Kim. Lalu Seongjo meminta para anggotanya untuk menunjukkan senjata apa saja yang mereka bawa. Ternyata mereka semua mendapatkan senjata api itu dari Jiman. Seongjo mengatakan kepada anggotanya walaupun Jiman sudah mati, mereka harus tetap maju. Dan saat ini orang yang berhasil menangkap atau membunuh keponakan Jiman akan mendapatkan bonus yang sangat banyak. Mendengar hal itu, mereka semua pun menjadi bersorak gembira. Tidak lama setelah itu, mereka semua pun langsung bergegas pergi dengan menggunakan sebuah mobil. Hidup Jongjian langsung berubah drastis setelah mengetahui bahwa pamannya meninggoy. Nah, setelah itu dia didatangi sama teman masa kecilnya yang bernama Bai Jungmin. Di mana Bai Jungmin ini bakal ngebantu Jiang Jian untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi pada pamannya. Kemudian mereka menemukan bahwa pamannya Jian memiliki situs all-shop penjual selang online. Akan tetapi situs itu ternyata berkedok all-shop yang bernama Marty Help. Ternyata itu bukanlah all-shop biasa, bosku.
Akan tetapi, mereka didatangi oleh beberapa orang. Sebenarnya orang-orang itu sudahlah ngeburu keluarganya Jinman, yang sudah dari dulu ketika Jian masih kecil. Waktu orang tuanya meninggal, di sanalah semuanya bermula. Namun hingga Jian besar dan sebelum pamannya meninggal, dia masih bingung apa yang sebenarnya terjadi dan Jinman mempersiapkan Jian kalau misalkan ini semua terjadi karena orang-orang ini sudah berkomplot untuk ngincer semua keluarganya Jong Jinman. Sebelum lanjut, kita dibawa flashback dulu sebentar ketika Jian berusia 17 tahun. Waktu itu rumahnya Jong Jinan lagi direnovasi oleh beberapa orang-orangnya dari Jinman. Kemudian sementara waktu, mereka bisa tinggal di sana. Jadi Jinan mengusulkan bahwa dia dan Jong Jingan bakal pergi ke Gunung Jirisia. Mendengar hal itu, tentu saja Jian langsung kaget banget. Ditambah lagi Jinman ngajakin dia buat pergi ke gua. Apesnya lagi nih bosku, pas perjalanan ke sana, Jinman tiba-tiba aja demam dan membuat Jong Jian jadi khawatir banget dengan pamannya ini. Otomatis Jiang bilang iya, harusnya mereka kayak nginep di hotel aja atau motel, atau misalkan pakai berkemah di tempat yang bagus dan tenang, bukannya malah ke gua gini ujarnya. Lantas tiba-tiba Jinman mengeluarkan peta dari sakunya. Dia nyuruh Jian untuk pergi ke suatu tempat, di mana di lokasi itu bakal ada telepon yang bisa mereka gunakan karena di sana gak ada sinyal HP. Sebelum pergi, Jinman juga menawarkan ketapel sama Jian. Kalau misalkan nanti ada babi hutan ataupun sejenisnya yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Walaupun sempat ragu, Jian tetap mengambilnya dan langsung pergi ke lokasi yang dituju. Cuma tiba-tiba yang awalnya tadi sinyal kagak ada. Loh ini kok malah Jinman bisa nelepon anggotanya dia? Gimana nih bos? Ternyata itu semua memang rencananya Jong Jinman. Dan dia itu kayak pura-pura sakit menggunakan obat kayak gitulah bos. Sementara itu, Jong Jinan sampailah di lokasi yang dituju dan dia pun menemukan ada telepon di sana. Akan tetapi ketika dia buka, ternyata di dalam itu ada beberapa guguk yang sering banget dia mimpikan ataupun dihalusinasikan selama ini. Nah, awalnya Jian ini takut, tapi dia mengingat semua perkataan pamannya dan akhirnya dia berhasil mengalahkan para anggota-anggota dari guguk itu. Dan dia ingat lagi nih, kata-kata pamannya bahwa apapun yang sedang terjadi sama dia harus hadapi. Kali ini Jian harus menghadapi ketua yang paling kuat dari kawanan guguk itu. Dan akhirnya Jian berhasil mengalahkan guguk tersebut. Tiba-tiba saja, gak lama kemudian setelah itu pamannya nongol dan dengan kondisi baik-baik saja bahkan membawa senjata. Setelah itu, mereka pun langsung pulang. Nah, di sini Jiang Jian jadi bertanya-tanya, awalnya kan pamannya tadi sakit. Terus pamannya langsung mengelak dan bilang bahwa yang mungkin alam yang menyembuhkan dia. Karena dia cocok pergi ke alam jadi sembuh seketika. Tidak hanya itu saja, Jiang Jian juga bingung dari mana pamannya mendapatkan senjata itu. Lantas pamannya bilang, ya dari si Passion yang dipinjamkan begitu. Keesokan harinya, Jian langsung berlatih menembak pakai ketapel. Nah, ketika itu tiba-tiba Jong Jinman datang sambil ngebawa pistol. Lantas diperkenalkanlah itu sama si Jinman cara kerja pakai pistol. Katanya itu bisa digunakan kalau misalkan Jian dalam bahaya dan diganggu oleh para teman-temannya atau juga bisa digunakan untuk menyelamatkan para teman-temannya.
Jian pun langsung bisa merangkai semua itu dengan cepat dan kita balik lagi ke sini di mana Jian mencoba menyadarkan si Jungmin bahwa semuanya bakal baik-baik saja. Mereka pun langsung keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba ada drone yang tersisa. Ia memintanya untuk berhenti. Dia tahu bahwa kondisi Jian itu tidak aman dan dia pun bakal menyelamatkan Jian. Karena kondisi Jian dan juga Jungmin itu kayak udah terdesak banget, mereka pun udah pasrah aja kalau misalkan drone itu ngedor mereka berdua. Akan tetapi, Dewi Fortuna masih berpihak kepada mereka. Tiba-tiba saja drone itu berhenti, tidak bergerak, dan juga langsung mati total. Nah, setelah itulah mereka bingung. Apa yang terjadi? Dan tidak lama kemudian, setelah itu Min Hye datang dan dia pun langsung memeriksa Jungmin. Jungmin kan enggak kedetek karena tidak ada apa-apa di pergelangan tangan dia. Setelah itu dia langsung ngebius si Jungmin, sehingga Jungmin menjadi pingsan. Karena kedatangan Min Hye yang secara tiba-tiba membuat Jung Jian enggak mau mendengarkan apa yang dibilang sama Min Hye. Kemudian Min Hye langsung mengecek tangannya Jian. Di pergelangan tangannya itu ternyata Jian memiliki kode hijau yang hanya dimiliki oleh dia dan si pamannya Jong Jinman. Setelah itu Min Hye pun bilang bahwa dia bakal melindungi Jian apapun yang terjadi. Terus di kejauhan musuh mereka langsung membombardir lagi, bos. Karena sedikit lengah, akhirnya tembakan musuh pun mengenai tangan si Min Hye. Makanya tangannya itu jadi sakit dan harus diikat agar darahnya tidak terus keluar. Sembari mengobati tangannya, Min Hye cerita sama Jong Jian apa yang sedang terjadi. Dia tahu semuanya seluk-beluk Jian dan dia juga menceritakan di pergelangan tangan Jian itu ada label yang memang sengaja dikasih sama pamannya. Intinya semua ini dipersiapkan sama pamannya dan orang-orang yang ngedor di luar sana itu adalah orang-orang yang bakal ngejar dia di seluruh keluarganya Jong Jian. Akan tetapi, penyebabnya itu masih belum dikasih tahu sama Min Hye. Apa intinya mereka ini berkomplotan untuk ngeblas Jong Jinman, dulunya mereka itu adalah orang-orangnya Jong Jinman. Tapi tiba-tiba saja mereka berubah dan sebenarnya mereka ini juga kenal sama Min Hye. Cuma saja Min Hye itu lebih memilih untuk tetap di pihak sama Jong Jinman yang berbeda dengan mereka-mereka ini. Yang memilih untuk menguasai apa yang dipunyai sama Jong Jinman. Dan memilih juga untuk tidak mau bekerja sama lagi. Scene lantas berlanjut di mana Jian ini sebelumnya melakukan atraksi dengan melompat dari atas lemari ke sofa. Tujuan awalnya dia ingin mengambil pistol yang ada di bawah sofa. Akan tetapi ia malah menemukan sesuatu yang lebih istimewa. Jian melihat di bawah kursi itu ada AWM, bos. Nah, dia pun langsung disuruh tuh sama Min Hye untuk menggunakannya. Mendengar hal itu, langsunglah dia bilang bahwa dia bisa menggunakannya dan langsung didorkan ke arah si musuh. Jian melihat lewat skop 8 kalinya, langsung kaget dong si musuh. Karena dia melihat Jian kok punya AWM. Tapi karena perdana menggunakannya, Jian langsung terjatuh dan dibantu sama Min Hye, lalu diambil alih oleh Min Hye. Kemudian disitulah Jian sudah percaya sama Min Hye bakal melindungi dia terus. Min Hye pun nyuruh si Jian dan juga Jung Min untuk pergi ke gudang. Selama mereka pergi ke gudang, Min Hye benar-benar kayak melindungi mereka dan Min Hye pun langsung ngarahin AWM ke arahnya si Junggo. Tembakannya ini sedikit meleset, tapi pelurunya malah kena sniper si Junggo dan berpindah arah ke si sopir. Alhasil, koitlah langsung si sopir, bos. Untung saja Min Hye berhasil nganterin si Jung Min dan juga Jong Jian sampai ke gedung dan mereka pun langsung masuk gedung ke sana.
dan mereka pun langsung masuk dong ke sana. Nah, kode yang dibuat untuk membuka pintu itu di awalnya dikira ulang tahunnya Jian ataupun Jinman, tapi kagak bisa. Setelah itulah Jian ingat itu adalah kode yang selalu disuruh ingat sama Jinman nomor kartu identitasnya. Dan benar saja, kodenya adalah itu. Dan berhasillah mereka masuk dan mereka langsung turun ke bawah menggunakan lift. Betapa kagetnya Jian dan juga Jungmin ketika mereka berhasil masuk ke ruangan itu, yang ruangannya isinya full dengan senjata dan banyak server begitu, bos. Ternyata di sana juga ada seseorang yang ditunggu. Pria itu langsung bilang kalau ia ini adalah Brothers. Sementara itu, para musuh-musuhnya Jinman sudah berhasil juga masuk ke dalam gudang. Tapi untung saja di sana Min Hui sudah standby untuk melindungi Jian. Lantas kita dibawa flashback lagi nih, bos. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang berkata, "Let me ask you again during the mission. Is we kill the civilian?" Kata si perempuan itu. Ternyata dia adalah jaksa di mana dia memanggil Jinman pada waktu itu sebagai saksi karena temannya si Bell dituduh melakukan sesuatu. Dan ditanyalah sama si Jinman. Apakah Vel itu melakukan kejahatan atau tidak? Nah, cuma kita kagak tahu apakah benar yang mungkin next episode bakal dibahas detailnya. Kalian tahu adegan ini adalah ketika Jinman teleponan sama teman yang bernama Junchol dan Jinman yang diberitahukan bahwa ternyata musuh mereka bernama Bell masih hidup. Terus dia ngabarin si Honda untuk melindungi keluarganya, terutama Jian pas dalam perjalanan untuk melindungi orang tuanya Jian. Ternyata semuanya sudah diatur dan kayak dihalang-halangi begitulah. Ternyata mobilnya juga ditabrak sama orang yang sebelumnya pergi ke tempatnya Jian yang ngaku sebagai temannya si Jinman. Setelah si brother memperkenalkan dirinya, dia mengaku bahwa dia adalah anak buahnya Jinman juga. Dan dia mengenali Jian dan juga Bai Jungmin. Tapi mereka tuh dibuat kaget dan Jian mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Dia pura-pura percaya sama si brother dan setelah itu, dia langsung memborgol si brother. Pada saat itulah Jian teringat lagi nih masa lalu ketika dia bertemu dengan si cowok ini. Cowok ini adalah cinta pertamanya Jong Jian ternyata, bos. Disinilah mereka bertemu dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah itu mereka mulai dekat, sering jalan dan dia pun nganterin Jian untuk pulang ke rumahnya. Tapi pada saat itu kan sebenarnya mereka berdua ini mau sun-sunan gitulah, bos. Hampir aja kena tuh. Langsung saja Jinman datang mengganggu dan membuat Jian kayak kesel gitulah sama Jinman. Akhirnya dia pun jadi takut, ditambah juga pada saat itu ada si pasien yang datang ke sana. Keesokan harinya, si cowok si Jian ini datang dan dia langsung menghindar dari Jong Jian. Jadi setelah itulah mereka tidak pernah lagi berhubungan. Karena itulah Jian langsung protes sama Jinman, kok semuanya itu dilarang sama dia. Jinman kemudian menjelaskan bahwa yang pertama sahabatnya si Jian ini yang bernama Min Suk, dia nyuri jam tangannya si Jingman. Terus guru tutornya Jian juga gara-gara kena pelecehan seksual gitulah. Terus pacarnya tadi Jinman tidak suka karena masih anak SMA. Yang memakai motor nggak pakai SIM, terus tidak pakai helm dan juga merokok. Jinman tidak suka gitu, karena itu Jian ngerasa bahwa hidupnya itu kayak diatur sama Jung Jinman. Dia tidak suka dan bertekad bakal keluar dari rumah itu dan tinggal sendiri. Si Jinman bilang, ya udah coba satu syaratnya, ya dia harus bisa mengalahkan Jinman, ya minimal kayak bisa nonjok mukanya gitulah, atau bisa kena mukul dia. Ketika Jian bertanya apa yang sebenarnya terjadi sama orang tuanya, kenapa banyak banget orang yang ngejar Jong Jinman. Setiap Jian bertanya hal tersebut, Jinman selalu kayak menghindar dan langsung mengalihkan pembicaraan.
Otomatis dia jadi semakin kesal sama Jinman. Jian juga makin bertekad bahwa dia bakal segera pindah dari rumah itu. Keesokan harinya ketika di gudang, Jian diajari sama si Passion untuk mengendarai forklift. Itu adalah mobil yang bisa buat angkat barang. Singkat ceritanya, Jiang pun sudah mulai bisa mengoperasikannya. Bahkan dia juga bisa mencoba mencuri-curi kesempatan untuk nonjok mukanya si Jinman. Tapi tetap saja kagak bisa. Lantas dia emosi dan dihalangi sama si Passion. Karena Jian ini kesel juga nih sama si Passion. Akhirnya dia itu pun langsung marah sama Passion dan mencoba untuk menonjok si Passion juga. Tapi tetap tidak bisa. Malahan habis itu Passion menghalangi Jiang Jun biar tidak pergi ke Jinman. Lantas sampai pingsan tuh si Jian dibuat sama dia dengan kuncian Muay Thai-nya. Melihat hal itu Jinman pun kayak ya wes lah, daripada tantrum kan repot. Singkat ceritanya, ketika dia tersadar, setelah itu Jinman sama si Passion cuma bilang, "Oh udah sadar, gitu doang bosku." Wah, benar-benar paman yang menjengkelkan sekali ya. Makanya Jian makin emosi nih sama pamannya. Setelah itu dia pergi ke tempatnya si Passion dan bilang sama Passion, dia minta bantuan sama si Passion untuk membantunya berlatih teknik seperti yang ia gunakan sebelumnya. Tentu saja tujuannya adalah biar bisa mengalahkan pamannya John Jingma. Awalnya si Passion tidak mau. Tapi dia butuh uang banyak, jadi Jian harus ngebayar dia begitu. Jian pun akhirnya setuju dengan gaji yang dia miliki seadanya. Akhirnya mereka menemui kesepakatan dan langsunglah si Passion melatih Jong Jian. Setiap hari Jong Jian tuh berlatih keras demi bisa ngalahin Jinman. Tapi walaupun dia sudah berlatih keras, tapi tetap saja ketika mencoba menyerang pamannya tetap masih kagak bisa bos. 막아봐. 말이 쉽지. Padahal skillnya dia dari awal hingga sekarang kayak udah bener-bener berbeda dan berkembang pesat dikiranya. Lantas tiba-tiba saja, suatu hari pas dia baru pulang membeli makanan dari supermarket, dia melihat temannya si Min Suk lagi diganggu orang. Lantas dia dibantu si Min Suk dan si Min Suk ini langsung pergi kabur dari sana. Sontak saja para abang-abangan itu kesal dan menganggap remeh Jung Jian. Mereka tidak tahu Jung Jian ini udah kuat banget sekarang. Jung Jian pun meletakkan belanjaannya dan bersiap dengan kuda-kuda Muay Thai-nya. Abang-abangan pertama menyerang dengan lengah dan langsung di counter sama serangan Jian. Langsung KO sudah tuh si abang. Kemudian abang-abangan dua lainnya menyerang Jian. Namun Jian sungguh cepat dan lihai, bahkan bisa langsung mengalahkan si abang-abangan yang satu lagi. Terakhir ini si abang ketiga udah kesel banget kayaknya. Dia ngeluarin pisau lipat dari sakunya dan bersiap untuk menyerang Jian. Untung saja Jinman datang dan berhasil juga dikalahkan sama dia. Dan tidak lama setelah itu, Pak Polisi pun datang. Karena ternyata Min Suk lah yang ngelapor ke Pak Polisi dan akhirnya mereka pun sama. Lantas Jian dinasihati lagi sama Jinman bahwa ya untuk melawan orang-orang tadi mungkin ia cukup kuat. Tapi kalau untuk ketemu bawa pisau begitu, Jinman minta kepada Jian untuk tidak nekat dan mending lari aja lah. Keesokan harinya, ketika Jian pergi ke tempatnya si Passion, ternyata Passion itu dituduh orang-orang nipu. Dan dia pun kabur dengan membawa uang yang dipinjam dari teman-temannya. Akan tetapi, dia meninggalkan pesan sama Jian bahwa dia bilang bahwa Jian ini bukan siput lagi. Kini Jian sudah diakui oleh gurunya dan dia jadi lebih kuat. Mendapat ujian itu, sontak saja Jian jadi sangat senang dan kisah dengan si Passion Muay Thai sang guru berakhir. Oke, kita balik lagi ke masa yang ini yang sekarang. Jian pas masuk ke gudang dia makin kaget dong karena ternyata di sana banyak banget CCTV di setiap kegiatan Jian.
Wah, dia makin aneh dan bertanya sama si brother, apa maksudnya ini semua? Ketika dia bertanya dengan si brother, udah berapa lama dia ngawasin? Dan akhirnya dia pun kayak mulai bercerita nih sama si Jian. Lantas tiba-tiba, si Bai Jungmin malah nyalain lampu dan si brother bilang dia tidak tahan dengan cahaya yang berlebihan. Jian bilang bahwa udah tidak usah banyak alasan. Ia pun meminta kepada si brother buat ngejelasin semuanya. Brother bilang dia itu emang didatangi oleh Jinman dan dibantu. Makanya dia mengabdikan diri sama Jinman dan ketika dia mulai ceritanya, tiba-tiba si Bai Jungmin menghentikan semua itu. Dia meminta kepada Jian untuk jangan percaya sama si brother. Akhirnya disinilah Jungmin mungkin kayak mencurigakan banget. Apalagi brother bilang sama si Jian jangan percaya sama Bai Jungmin. Karena si Jian ini susah dibilangin dan batu, akhirnya si brother mau ngebius si Jian. Tapi kagak bisa karena refleks Jian yang sangat cepat. Akhirnya dia mencoba menjebak Jian agar mengejarnya. Alhasil Jian langsung kena jebakan dan jatuh ke perangkapnya. Si brother mengurung Jian di ruangan bawah lagi dan setelah itulah dia langsung ngeberesin si Bai Jungmin. Akhirnya dia dikasih obat bius juga tuh si Bai Jungmin. Setelah itu dia langsung ikat Bai Jungmin biar kagak mengganggu proses cerita dia sama Jian. Nah, setelah itu mulutnya Bai Jungmin pun juga dibekap sama si brother biar Jungmin ini kagak berisik, bos. Ia juga balas dendam karena sebelumnya digituin juga. Setelah itu dia bilang sama Jian untuk ngeliat ada buku yang ada di sana di laci nomor 2 di depannya. Ternyata itu adalah perjanjian si brother dengan Jong Jinman. Intinya ketika Jinman sudah meninggal ataupun tidak ada, jadi semua itu kayak diserahkan sama Jiang Jian semuanya. Nah, kalau Jian setuju, dia harus menandatanganinya dan dia bilang sama si brother bahwa dia menyetujui semuanya. Setelah itu, dia meminta sama si brother untuk mengeluarkan dia dari sana. Karena Jian sekarang adalah majikannya, maka si brother bakal nurut sama Jian. Jian kemudian langsung bilang sama si brother untuk ngebebasin Jungmin. Cuma brother bilang apapun bakal ia turutin kecuali ngebebasin Jungmin. Ternyata si brother ngelakuin itu bukan tanpa alasan. Itu karena dia mencurigai Bai Jungmin yang adalah si pembunuh si Jinman. Ucapan si brother ini sontak saja membuat si Jian jadi kayak kebingungan. Dia percaya sama si brother atau temannya si Jungmin. Dan makin bingunglah dia siapa yang harus dipercaya. Menurut brother, Jungmin sengaja ngedelete semua bukti-bukti untuk mengamankan dirinya dan menurut dia juga nggak mungkin Jinman bunuh diri. Jinman juga meninggal pas setelah Jungmin mendatanginya. Makin bingunglah Jong Jian kan siapa yang bisa dipercaya. Lantas disuruhlah si brother untuk ngeliat file sebagai bukti. Nah, ketika Jian mau ngeliat, tiba-tiba saja si Bai Jungmin ini berusaha mempengaruhi pikirannya si Jian. Dia bilang bahwa dulu ketika itu Jian dikurungkan di gedung waktu dia kecil. Bai Jungmin mengaku kalau ialah yang melapor pada pamannya itu yang adalah si Jungmin begitu. Makanya Jungmin tahu kalau misalkan si Jian ada di sana dikurung oleh teman-temannya. Jian jadi berpikir lagi dong. Wah, kayaknya bener juga nih si Jungmin dalam pikirannya. Akhirnya dia berpikir keras lagi setelah itu. Setelah itu, dia memilih untuk nyuruh si brother pergi ke tempatnya Minhe karena Minhe juga hampir kehabisan obat dan juga senjata. Dia suruh untuk nemuin si Minhe ke bawah gitu, tapi gak lupa untuk menjaga Jian. Si brother nih menghadiahkan kacamata kepadanya. Itu adalah kacamata tapi bukan kacamata biasa, bos. Jadi dibilang sama Jian dalam kondisi apapun, pokoknya harus hati-hati gitulah sama si Bai Jungmin. Setelah itu si brother bertemulah dengan Min Hye dan mereka pun seperti reunian.
Sementara itu Jungmin dan juga Jian mereka pelukan karena si Jungmin berterima kasih sama Jian karena udah milih dia. Akan tetapi, ternyata beneran aja dong. Si kampret Bae Jungmin ini hanya pura-pura dan dia bilang yang ngurung dia dulu si Jian nih. Si Jian nih adalah salah satunya si Jungmin. Setelah itu, dia malah ngebius si Jong Jian dengan obat bius yang sebelumnya ia terima. Sungguh sangat plot twist sekali ya bos. Sumpah Mimin liatnya sampai kesel banget asli udah. Udahlah, si Jian ini emang wataknya batu banget. Ketemu orang malah modelan si Bae Jungmin gini, adeh repot banget. Lambat laun Jian pun mulai kehilangan kesadarannya dan penglihatannya pun mulai kabur. Dia hanya melihat kacamata yang diberikan sama si brother. Di masa lalu, kita diperlihatkan Bae Jungmin yang mendatangi Jeong Jinman. Dia berencana untuk melamar pekerjaan sampingan di tempatnya Jinman. Tentu saja di tempat penjualan selangnya, bukan di toko senjatanya. Hehehe. Itu merupakan awal mula Bae Jungmin mencoba untuk mendekati Jinman. Singkat cerita, si Bae Jungmin ini mulai bekerja di tempatnya Jinman. Ia bekerja di gudang menyiapkan pesanan customer dan merapikan selang. Kembali ke masa sekarang, terlihat Bae Jungmin yang sedang menelepon seseorang. Kemudian orang tersebut malah meminta kepada Bae Jungmin untuk membunuh Jian. Namun Bae Jungmin belum pernah membunuh orang. Alhasil ia masih sedikit ragu dengan apa yang akan dia lakukan. Namun karena mendapatkan dorongan dari orang yang ada di telepon, ia mencoba memberanikan diri dan mengambil pistol di meja kerja si brother. Namun Jian tidak bodoh dan mencoba untuk mengulur waktu. Ia bahkan mencoba meyakinkan Bae Jungmin kalau dia adalah pemilik tanda hijau. Jika Bae Jungmin membunuhnya, maka ia akan diburu oleh semua rekan Jinman. Bukannya gentar, Bae Jungmin malah dengan pedenya menyombongkan diri dan bilang kalau ia sekarang bekerja sama dengan organisasi yang bernama Babylon. Ternyata organisasi itu juga yang mendesak Bae Jungmin untuk merencanakan dan melakukan semua ini. Berhubung kalian banyak yang komplain karena penjelasan alur cerita yang maju mundur kayak gitu di part sebelumnya bos, jadi Mimin bakalan coba ringkas aja nih ceritanya, supaya kalian bisa lebih mudah memahaminya bos. Oke lah, kita lanjut. Jadi sebelum si Bae Jungmin ini melakukan semua aksinya, ia sebelumnya sangat tertarik kepada situs penjualan senjata milik Jinman. Ia bahkan juga sempat berhasil meretas websitenya. Namun tidak lama kemudian, website itu berhasil kembali direbut oleh pemiliknya. Ia kini sedang bercerita kepada temannya, namun temannya sangat cuek dan acuh. Ia sangat tidak tertarik dan tidak menanggapi Bae Jungmin dengan serius. Singkat cerita, setelah mereka pergi ke minimarket, keduanya pulang ke asrama. Namun ada yang aneh ketika mereka masuk ke dalam asrama. Seseorang sedang merokok di dalam ruangan padahal di sana dilarang merokok. Namun karena sedikit takut jadinya mereka mengabaikannya. Keduanya lantas melanjutkan naik tangga dan masuk ke kamar mereka. Betapa kagetnya mereka berdua ketika mendapati orang yang sedang duduk di dalam kamar mereka. Bae Jungmin juga kaget karena melihat orang yang sama di bawah tadi, kini ada di kamarnya. Mereka ternyata adalah orang dari Babylon. Orang yang dilihat sama Bae Jungmin itu ternyata adalah si kembar. Mereka semua adalah mantan rekan Jinman ketika bekerja sebagai pembunuh bayaran. Mereka ternyata mengetahui kalau Bae Jungmin telah berhasil meretas Murthel. Si kembar dengan cepat langsung memukul mereka berdua dan membuatnya pingsan. Setelah sadar, keduanya disuruh untuk meretas kembali Murthel. Namun karena waktu sudah hampir habis, mereka hampir saja membunuhnya.
Akan tetapi sebelum sisa waktunya habis, Bae Jung-min mengangkat tangan dan berhasil menemukan lokasi Murtel. Alhasil si kembar langsung beranjak dan mengeceknya. Ia kemudian dengan gampangnya mengambil pistol dan membunuh teman di Bae Jung-min. Bukannya ketakutan, si Bae Jung-min malah menanyakan siapa yang akan membereskan mayatnya. Sungguh keberanian yang luar biasa. Akhirnya orang dari Babylon tertarik kepadanya. Singkat cerita, demi memberikan eksistensinya kepada Babylon, Bae Jung-min bilang kalau ia mempunyai ide. Ia kemudian menjelaskan idenya kepada mereka. Alhasil kini Bae Jung-min sudah berhasil mendekati Jinman dan menjadi karyawannya. Namun karena waktu yang diberikan oleh Babylon sangat mepet, ia mencoba berbagai cara untuk melancarkan aksinya. Ketika sedang bekerja di gudang, ia mencoba untuk beralasan numpang ke toilet rumah untuk buang air besar. Tanpa rasa curiga, Jinman mengizinkannya. Namun ternyata ketika sudah di rumah, ia malah mencoba untuk masuk ke kamar Jinman. Akan tetapi, Jinman bukanlah orang bodoh. Ia sudah memasang CCTV dan alat pengeras suara di rumahnya. Ia menyatakan apa yang hendak dicarinya di rumah. Bae Jung-min pun dibuat kaget dengan hal itu. Tidak lama kemudian, Jinman datang. Ia mencoba untuk mengelabui Bae Jung-min dan menanyakan apakah benar kalau Bae Jung-min ini lulusan IT. Jinman meminta kepada Bae Jung-min untuk memperbaiki komputernya yang rusak. Akhirnya Bae Jung-min pun tersenyum lebar karena ia memiliki kesempatan emas. Tidak lama kemudian, Jinman pun mengajak Bae Jung-min ke kamarnya. Di sana ia sempat menanyakan kecurigaannya kepada si Bae Jung-min. Namun ketika hampir saja tidak bisa menjawab, Jinman kemudian mengalihkannya dan kemudian pergi. Tidak lupa, ia juga sudah menyiapkan CCTV di setiap sudut dan diawasi oleh si brother dari basement. Pada malam itu sebenarnya Bae Jung-min sudah berhasil ditangkap dan diikat oleh Jinman. Akan tetapi Bae Jung-min bilang kalau Jian kini telah ditahan oleh Babylon. Bae Jung-min bilang kalau ia ditugaskan oleh Babylon untuk menyusup dan membunuh Jinman. Jika ingin Jian dibebaskan, maka Jinman haruslah bunuh diri. Dan itu adalah tragedi di mana Jinman melakukan aksi bunuh dirinya. Ia melukai lehernya dengan menggunakan pisau yang selalu ia pakai ketika sedang beraksi sebagai pembunuh bayaran. Bae Jung-min kemudian mengecek Jinman ke kamar mandi. Dan benar saja ternyata Jinman telah mati di dalam bathtub. Kesel banget Mimin pas lihat adegan ini, bos. Kembaran Mimin sampai harus dibunuh tuh. Padahal ia cuma ditipu aja oleh si Bae Jung-min. Oke lah, kita lanjut. Kembali ke masa sekarang. Bae Jung-min menjelaskan semua itu kepada Jian. Ia bahkan memperagakan bagaimana cara dia membuat suara Jian dengan menggunakan AI. 저런 말 한 적 없는데. 진짜 예술이지 않냐? 지아는 똥멍충. 목소리 딥페이크는 이제 흔한 기술이지. Jian yang sedari kecil diurus oleh pamannya nampak sangat kesal kepada Bae Jung-min. Namun karena mentalnya yang sudah sangat terlatih, Jian hanya bisa menangis sebentar. Ia kemudian tertawa lagi. Hal itu sontak saja membuat Bae Jung-min kaget bukan main. Ia bahkan marah ketika Jian merendahkannya. Sebagaimana Mimin tadi bilang di awal, bos, di sini Jian mencoba menakuti Bae Jung-min karena sudah salah mengambil jalan. Alih-alih bergabung dengan Babylon, seharusnya Bae Jung-min bergabung dengannya. Itu karena orang yang memiliki tanda hijaunya hanya Jian dan pamannya Jinman. Ketika Jinman sudah meninggal, maka kini ia satu-satunya orang yang memiliki tanda hijau. Dengan itu, tentu saja akan datang banyak orang yang hendak menyelamatkannya.
Jian terus mencoba untuk memprovokasi Bae Jungmin. Hingga akhirnya ketika Bae Jungmin menodongkan senjata kepadanya, Jian dengan sigap menyerangnya. 계속 시부려봐. 급하게 개같이 떼거리로 치저대는 거야. Jian yang sudah dilatih sejak kecil oleh Pasin tentu memiliki ketangkasan dan kecepatan yang luar biasa. Pasin sendiri adalah ahli Muay Thai. Setelah berhasil melepaskan diri dari ikatan di kursi, Jian melompat dan mencoba untuk menghindari Bae Jungmin. Ia kemudian bersembunyi dan teringat dengan apa yang sudah diajarkan oleh pamannya. Jinman mengajarkan kepada Jian untuk selalu waspada dan bisa memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya untuk bertahan hidup. Jian pun mengambil tali dan jerigen berisikan cairan yang sangat licin. Ia kemudian memasangkan jebakan untuk menangkap Bae Jungmin. Dan benar saja, dengan ketangkasannya, ia akhirnya berhasil menangkap Bae Jungmin dan langsung mengikat talinya. Lagi dan lagi, si Bae Jungmin ini berhasil tertangkap dan diikat sembari digantung. Pertama sama Jinman, sekarang sama Jian. Tidak butuh waktu lama, Jian langsung ngasih boge mentahnya kepada si Bae Jungmin. Ya bahkan membuat Bae Jungmin ini sampai mimisan dengan tendangan Muay Thai-nya. Puas banget lah Mimin lihat adegan ini bos. Hehehe. 멍청아. 너 잘 생각해야 돼. Sementara itu di luar, si Lee Sung Yo juga merupakan mantan anggota dari tim Jinman telah kedatangan para rekannya. Mereka semua ini adalah orang-orang dari Babylon yang ditugaskan untuk memburu Jian dan So Min Hye. Scene kemudian berganti ke Brother dan So Min Hye. Terlihat kalau So Min Hye tengah terluka dan sedang mengobati sendiri. Sementara Brother sedang sibuk mencari lokasi tempat Jinman menyembunyikan senjata. Dengan palu yang besar yang ia bawa, ia langsung menghantam tembok dan keduanya pun tersenyum melihat apa yang sudah disimpan oleh Jinman. Ketika Lee Sung Jo sedang asik minum kopi, tibalah orang-orang suruhan dari Babylon dengan robot canggih mereka. Setelah berhasil terkoneksi, robot itu langsung bereaksi dan melompat dari jembatan. Ia langsung berlari dengan cepat ke rumah Jinman. Tak lama kemudian, Lee Sung Jo juga menyuruh rekan-rekannya untuk bergegas juga. Kembali ke So Min Hye yang sedang mempersiapkan senjatanya. Kemudian Brother juga menutup akses ke rumah Jinman dengan menurunkan tirai penutup. Namun si robot itu sudah tiba di sana. Min Hye kemudian mencoba untuk melumpuhkan robot tersebut. Karena para pasukan Babylon juga sudah hampir tiba, Brother meminta kepada Min Hye untuk masuk dan ia akan menutup akses ke tempat mereka. Ternyata si robot itu juga telah menahan salah satu tirai yang membuat para pasukan Babylon berhasil masuk ke dalam rumah. Kini mereka sudah masuk ke dalam, namun belum bisa menyerang Min Hye. Namun si robot ini pun memiliki sensor dan mengetahui di mana lokasi Min Hye dan Brother. Min Hye juga memberikan pistol kepada si Brother untuk jaga-jaga dikala dia tidak bisa menjaganya. Kemudian robot itu langsung melubangi tirai dan hendak menembakkan gas beracun. Semua prajurit langsung memakai masker agar tidak menghirupnya. Min Hye juga menyadari itu dan menyuruh Brother untuk segera memakai masker. Kemudian ketika sudah siap, Min Hye menginstruksikan kepada Brother untuk membuka tirai. Ia melemparkan granat kejut dan langsung bereaksi.
Dengan cepat Min Hye langsung melumpuhkan satu persatu para pasukan Babylon. Namun ketika melawan pimpinan pasukan, Min Hye sedikit kerepotan dan brother menyuruhnya untuk segera masuk. Bahkan Min Hye pun juga terluka. Shin beralih ke Jian di mana ia membaca panduan dari Jinman. Ia diberikan dua pilihan untuk kabur atau ikut bersama orang-orang yang membantunya. Ternyata Jian lebih memilih untuk membantu mereka dan kembali dengan membawa 2 granat di sakunya. Ia kemudian mendatangi brother dan Min Hye. Mereka bertiga kemudian mencoba menyelamatkan dirinya. Namun si ketua pasukan Babylon yang bernama Kuma masih hidup, walaupun sudah digranat. Kuma kemudian mendatangi mereka dan menembaki Min Hye dan brother. Kemudian ketika sedang terdesak dan hendak terluka, tibalah sang guru Pasin yang menyelamatkan mereka. Ternyata sebelumnya Pasin telah dihubungi oleh Jinman dan bilang kalau ia tidak perlu membayar hutangnya. Karena merasa curiga, ia kemudian segera datang ke tempatnya Jinman. Setelah menyelamatkan Jian, Pasin kemudian mengajak Jian untuk bergegas karena Bale akan segera datang ke sana. Shin kemudian kembali ke masa di mana Jinman masih bekerja sebagai pembunuh bayaran. Mereka kini tengah mengadakan sebuah misi. Jinman dan Pasin berada dalam sebuah mobil bersama dengan klien mereka. Tugas mereka kali ini adalah sebagai pengawal yang harus membawa klien masuk ke Korea Selatan. Namun di perjalanan mereka mendapatkan hadangan dari para musuh. Kita juga melihat Lee Sung-jo yang sedang kesulitan. Beruntungnya ia berhasil diselamatkan oleh juniornya. Namun ketika sedang merayakan kemenangan, tiba-tiba saja para musuh datang kembali dan menodongkan senjatanya kepada mereka. Beruntung datang Bell yang menyelamatkan mereka. Dengan sangat brutal, Bell membantai mereka dengan senjatanya. Bahkan ketika salah satu dari mereka masih hidup, Bell langsung mengambil golok dari salah satu rekannya dan membacoknya. Setelah selesai, Bell menyuruh Lee Sung-jo untuk membantu rekan mereka yaitu Jinman dan yang lainnya. Dengan berbekal sniper di tangan Lee Sung-jo, ia berhasil membunuh semua musuh dan membantu Jinman dan yang lain selamat. Namun karena menunggu Bell yang tidak kunjung kembali, si junior merasa khawatir dan mencoba untuk mencari si Bell. Akan tetapi naasnya si Bell ini adalah orang yang haus akan membunuh. Dia bahkan tidak pandang bulu ketika membunuh orang, entah itu kawan, lawan, maupun warga sipil. Si junior yang melihat hal itu sontak saja merasa kaget dan sedikit ketakutan. Tak lama kemudian, Lee Sung-jo pun datang ke sana. Ia hendak pergi, namun Lee Sung-jo menanyakan bagaimana dengan saksi mata ini. Tanpa rasa ragu, si Lee Sung-jo ini langsung mengambil senjata dan menembaknya tepat di jidat si junior. 형님이 설마 내가 죽인 게 아닌데. Karena mendengarkan suara tembakan, Jinman dan Pasin langsung datang ke sana. Ia menanyakan apa yang terjadi di sini. Bale dan Lee Sung-jo mencoba merekayasa kejadian di sana dan menyalahkan para teroris. Akan tetapi ketika ada anak kecil yang datang membawa senjata, tanpa ragu Bale membunuhnya. 잠깐만. Hal itu sontak saja membuat Jinman mengkesal. Setelah kejadian itu, keesokannya kita dibawa kembali ke adegan di mana Bell sedang diadili di pengadilan. Di sana Lee Sung-jo juga diinterogasi. Namun karena kesaksian Jinman yang bilang kalau ia tidak melihat Bell yang membunuh warga sipil, maka Bell pun dibebaskan karena tuduhan yang kurang bukti. Jinman sebenarnya sudah curiga kepada kedua orang ini.
Ia bahkan melaporkan kepada jenderal kalau peluru yang digunakan untuk membunuh si junior ini adalah peluru yang berkaliber 45. Sementara senjata yang mereka kumpulkan dari para pemburu tidak ada yang memiliki kaliber 45 itu. Hal itu jelas membuat Jinman yakin kalau junior dibunuh oleh Bell atau Lee Sung-jo. Ia meminta kepada jenderal agar tidak disatukan bersama Bell ketika sedang melaksanakan misi. Ternyata jenderal pun sudah mengetahui kalau Bell itu adalah orang yang tidak berperasaan. Namun karena bakatnya, sang jenderal merasa kalau Bell bisa digunakan ketika negara mereka berperang. Ia bahkan menyamakan Bell dan Jinman. Jika Bell memiliki kekejaman tiada ampun dalam membunuh, Jinman memiliki sifat dingin yang bisa membuatnya berpikir dalam keadaan apapun. Selain bakat yang dimiliki Jinman, hal itu juga yang menjadikannya sebagai prajurit hebat dan menjadi ketua tim dalam beroperasi. Namun ia sudah merasa kalau ada sesuatu di dalam diri Bell. Ia merupakan orang yang tidak bisa menuruti perintahnya. Bahkan Lee Sung-jo dan si kembar juga lebih nurut ke si Bell. Ketika sedang dalam perjalanan di dalam pesawat, Pak Shin merasa kesal sama si Sung-jo karena dia berisik. Ia mencoba menegurnya, namun Sung-jo malah mendekatinya dan melawannya. Ia bahkan memprovokasi Pak Shin dan membuatnya mengkesal. Namun karena terus mengoceh tanpa henti, Pak Shin merasa kesal dan dengan cepat langsung mengunci Sung-jo dengan senjata di lehernya. Melihat kejadian itu, si kembar juga ikut terprovokasi dan bersiap. Pak Shin bahkan menyuruh mereka bertiga untuk mengambil senjata dan menyuruh mereka menyerang bersamaan. Namun ketika Jinman menyuruh mereka untuk berhenti, mereka nampak mengacuhkannya dan tidak menuruti perkataan Jinman sebagai ketua tim. Beda halnya dengan Bell. Sekalinya Bell menyuruh Sung-jo berhenti, maka Sung-jo dan si kembar langsung berhenti. Hal itu sontak saja membuat Jinman sempat naik pitam. Ia merasa direndahkan dan anggotanya lebih nurut dan takut kepada Bell, terutama Sung-jo dan si kembar. Setibanya di bandara dan siap untuk berangkat, Jinman mencoba untuk memberitahu Bell agar tidak bertindak sesuka hatinya. Namun awalnya Bell mengacuhkannya, akan tetapi Jinman tidak lembek dan terus menekan Bell. Ternyata Bell merasa kesal karena Jinman tidak ingin ia ada di timnya. Namun Jinman tidak mau kalah dan terus menegaskan perkataan yang sudah ia sampaikan sebelumnya. Ia ingin memastikan kalau Bell akan menurutinya dan hanya ada satu leader di tim ini. Singkat cerita, misi telah berhasil mereka selesaikan. Bell, Sang-jo dan yang lain bertugas untuk membantai para pemberontak. Sementara Jinman dan Pak Shin bertugas untuk menyelamatkan klien mereka sesuai dengan permintaan si jenderal. Akan tetapi, lagi dan lagi Bell berubah dan dua warga sipil yang ada di sana malah ia perlakukan semaunya. Mereka berdua pun diberikan pisau milik Bell. Di sini Bell berencana untuk berduel dengan mereka dan membekali mereka dengan pisau. Bell dengan cepat dan menggunakan tangan kosong membunuh salah satu warga sipil dengan sangat sadis. Kemudian ketika temannya hendak menyerang, Bell melemparkan pisaunya tepat di kepala orang itu. Setelah selesai menangkap tahu, Jinman merasa ada yang aneh di sana. Terdapat pakaian dan sandal perempuan di sana, sedangkan mereka tidak melihat ada perempuan di sana. Begitu pula dengan Sang-jo dan si kembar. Mereka merasa curiga karena ada mayat perempuan di sana. Sung-jo dengan intuisinya mencoba menelusuri kembali dan menemukan ada beberapa orang di dalam ruangan dengan pintu besi seperti di penjara.
Mendengar hal itu, Bell datang ke sana dan melihat mereka. Awalnya Bell mencoba menenangkan mereka. Namun seperti biasa, Bell dengan nafsu membunuhnya malah melemparkan granat ke sana dan membunuh mereka semua. Mendengar ada ledakan granat, Jinman langsung curiga dan segera pergi dari sana. Benar saja, ternyata itu adalah ulah si Bell. Dia sangat marah dan kesal kepada si Bell. Sungjo mencoba merekayasa dan Jinman tentu saja tidak percaya akan hal itu. Ketika ia menanyakan apakah ini adalah ulah si Bell, ternyata si Bell malah mau mengambil senjatanya. Namun dengan cepat Jinman mengambil pistolnya dan siap untuk menembak. Hal itu juga dilakukan oleh si Pasin dan si kembar. Sungjo mencoba untuk menenangkan mereka dan melerai ketegangan ini. 아니, 내가 그 여자애들을 발견. Alhasil, Jinman menurunkan senjatanya. Bell juga memberikan kode kepada si kembar untuk menurunkan senjata mereka. Kemudian mereka pun menuruti si Bell. Jinman yang melihat itu pun sedikit bereaksi. Ia kemudian menyuruh mereka untuk memasangkan bom dan meratakan gedung ini, kemudian pergi. Namun ketika Jinman kembali ke tempat si Tao, ia merasa curiga karena pakaian dan sepatu tadi tidak ada. Ia kemudian bersiap dan mengambil senjatanya, kemudian membuka lemari. Benar saja, ternyata ada seseorang perempuan di sana. Ternyata ini adalah awal mula pertemuan Jinman dan Min Hye. Jinman kemudian kembali ke timnya dan menyuruh mereka untuk pergi lebih dulu. Akan tetapi ketika Jinman menyelamatkan Min Hye, ternyata ada Bell di sana dan mereka pun akhirnya berkelahi. Mereka berkelahi dengan menggunakan pisau masing-masing. 너 쫄 때 항상 그 표정이더라. Walaupun awalnya mereka imbang, bahkan Jinman berhasil memojokkan Bell. Namun Bell membalikkan keadaan dan membuat Jinman terluka. Ketika hampir mati, tiba-tiba saja ada tembakan ke arah Bell tepat mengenai mata kirinya. Ternyata itu adalah ulah dari Min Hye. Dengan begitulah Jinman langsung membalikan keadaan dan menusuk si Bell. Ia kemudian menusuk kembali dadanya si Bell dan merasa kalau si Bell ini pasti akan mati. Karena bom waktu sudah hampir habis, Min Hye mengajak Jinman untuk segera pergi dari sana. Namun ketika hendak mengakhiri si Bell dengan pistol, ternyata pelurunya sudah habis. Alhasil Min Hye dan Jinman pergi dari gedung itu. Keesokan harinya, ia kemudian mencoba merekayasa kejadian itu dan melaporkannya kepada si jenderal. Di sana ia masih tetap mencoba membela Bell dan membuatnya seakan-akan mati karena menyelamatkan si Jinman. Setelah dilakukan interogasi itu, Jinman kemudian mendatangi jenderal dan meminta untuk cuti. Karena sudah tidak bisa menahan Jinman, akhirnya jenderal membiarkannya pergi. Oh ya bos, jenderal itu bernama Lee Yong-yan. Ia merasa curiga kepada Jinman dan menyuruh bawahannya untuk mengawasi Jinman. Kemudian semua tim melakukan pembakaran semua alat-alat milik Bell. Itu dilakukan agar sebagai penghormatan terakhir untuk rekannya. Bahkan mereka juga memberikan uang dan membakarnya sebagai rasa persaudaraan. Setelah itu Jinman pun pergi untuk kembali ke Korea Selatan. Namun ia mengetahui kalau saat ini ia sedang diawasi oleh beberapa orang. Setelah melemparkan kunci mobil ke arah Jinman,
Akhirnya Jinman pun pulang kampung dan kembali ke keluarganya setelah 8 tahun menghilang. Bahkan kakaknya sudah menikah dan memiliki anak. Anak itu tentu saja adalah Jiang. Scene kembali berganti ke Sungjo yang sedang melakukan latihan tembak. Ia sedikit kesal karena hari ini ia sedikit meleset. Namun tiba-tiba saja datanglah seseorang yang menghampirinya. Ternyata orang itu adalah Bell. Wah, anjay banget lah. Si Bell ini masih hidup, bos. Udah ditusuk di dada beberapa kali, diledakkan di dalam gedung, dan ternyata dia bisa masih hidup. Ngeri betul, bos. Scene kemudian berlanjut, dan kita dibawa kembali ke Jinman yang kembali pulang setelah 8 tahun pergi. Karena Jinman pulang, akhirnya ibunya mengajak semuanya untuk mengabadikan momen dan berfoto bersama. Akan tetapi, selang beberapa saat, ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Saat menemani ibunya di rumah sakit, ibunya berterima kasih sama Jinman karena sudah kembali. Di sana ibunya menyuruh dia untuk lebih akrab lagi dengan Jian. Jinman juga meminta maaf sama ibunya atas perlakuannya selama ini. Sebenarnya masih ada sesuatu yang dikhawatirkan sama Jinman. Tentu saja itu adalah Bale yang belum bisa dipastikan apakah sudah meninggal. Sementara itu, Minhee dikirimkan ke tempat aman oleh Jinman, yaitu ke tempatnya Honda. Jinman mengirimkan pesan kepada Honda untuk menjaga Minhee sementara waktu. Jinman berjanji bakal datang ke sana setelah urusannya selesai. Pada saat itulah, si Minhee baru bisa berbahasa Mandarin dan dia belum fasih berbahasa Korea. Namun karena sering bersama, Minhee dan Honda sudah lebih akrab. Mereka pun sering bekerja sama. Jadi toko senjata itu punyanya si Honda, bosku. Nah, tidak lama kemudian setelah itu Jinman pun menepati janjinya. Dia pun pergi menemui si Honda. Awalnya si Honda ini curiga ketika dia lihat di CCTV ada pergerakan yang mencurigakan. Ia yang sedang mencoba merakit pistol yang baru auto datang ngecek ke depan. Dalam sekejap, tempatnya langsung berhasil dibobol oleh si Jinman. Ketika mereka bertemu, Jinman sedikit memberikan nasihatnya karena Honda ini bisnis ilegal, tapi tempatnya gampang dibobol. Mengetahui Jinman datang, si Minhee auto pergi ke sana. Ia pun memeluk Jinman. Minhee nampak sudah kangen banget sama Jinman. Jinman yang masih khawatir kemudian menceritakan kepada Honda tentang si Bell. Namun Honda bilang, udah tenang saja. Mungkin si Bell itu memang sudah meninggoy. Ia juga mencoba menenangkan si Jinman. Setelah itu Honda mengajak dia untuk berbisnis senjata ilegal ini. Ia bahkan menceritakan keinginan untuk membuat online shop khusus untuk senjata ini. Jinman yang sangat mengetahui kemampuan Honda pun bilang kalau mereka tidak pandai perihal komputer. Namun Honda bilang bahwa adiknya itu pintar komputer. Jadi dia yakin bahwa adiknya nanti bisa ngebantu mereka. FYI aja ini, bos. Adiknya si Honda ini adalah si brother ya, bosku. Pokoknya ceritanya ini sangat detail lah dan penuh dengan plot twist. Kembali ke masa di mana ibunya Jinman sedang dirawat. Ternyata si Bell pun datang. Dia menemui ibunya Jinman. Setelah itu si Bell langsung membunuh ibunya Jinman. Keesokan harinya, emak Jinman pun akhirnya dimakamkan. Sebenarnya Jinman bilang sama abangnya untuk autopsi. Cuma abangnya tidak mau karena kasihan sama ibunya. Secara kalau otopsi itu kan berarti jasad ibunya akan dibedah gitulah pikirnya.
Karena Jinman terus ribut sama kakaknya. Terus si Jian yang terus berbuat onar, iparnya menyuruh Jinman untuk nganterin Jian pulang dan menerimanya di rumah. Alhasil pergilah Jinman dari sana. Nah, setelah itu datanglah si Sungjo yang bilang kalau ia temannya si Jinman. Ia bahkan bilang kalau Jinman menyuruhnya membawa karangan bunga juga. Akan tetapi, Sungjo meminta bantuan kepada kakak dan iparnya Jinman buat bantuin ngangkatnya karena susah. Mereka kemudian malah dibawa ke atap. Kakak dan juga iparnya si Jinman percaya aja dan mereka mengikuti si Sungjo ke atap. Setelah sampai di atap, Sungjo kemudian menutup pintu dan mereka akhirnya sadar kalau mereka itu dibohongin. Di sana bahkan sudah ada si Bel dan si kembar. Tanpa butuh waktu lama, kakak dan iparnya Jinman langsung meninggoy. Kemudian kita dibawa kembali ke scene di mana Jinman mendapatkan telepon dari si Jun Cheol. Jun Cheol nelepon si Jinman dan bilang bahwa Bel dan juga antek-anteknya menuju ke tempat keluarganya Jinman. Terus dia hubungilah si Honda untuk melindungi Jian selagi dia pergi. Sebenarnya si Honda ini kan ada janji sama adiknya untuk makan bersama. Tapi karena dia minta tolong sama Jinman, jadinya dia pergi lagi dan si brother auto kesal sama dia. Honda langsung bergegas untuk pergi ke tempatnya Jian karena takut terlambat. Untung saja pada saat itu dia datang tepat pada waktunya. Ketika anak buahnya si Bel berhasil membobol pintu rumahnya si Jinman. Dan kalian tahulah ya gimana kelanjutannya. Setelah dia berhasil menyembunyikan si Jian ke kamar, Honda akhirnya harus meninggal. Karena melihat bagaimana Honda meninggal, itu membuat Jian menjadi ketakutan dan akhirnya kabur. Sementara itu, Jinman yang dalam perjalanan dicegat sama ibu-ibu dan juga beberapa orang antek-anteknya si Bel. Orang yang memimpin adalah si Jun Cheol. Singkat ceritanya, ia berhasil keluar dari situasi krisis tersebut. Keduanya pun akhirnya terlibat dalam perkelahian. Tentu saja si Jinman lah yang menang. Jun Cheol bilang bahwa dia terpaksa melakukan ini semua. Itu karena dia diancam oleh Sungjo. Kalau misalkan dia tidak ikut, mereka bakal menargetkan keluarganya Sungjo. Setelah itu ada si emak-emak yang nembak si Jinman dan dia pun langsung pergi kabur. Pokoknya episode ini itu full diceritain lebih detail dengan adegan yang menggantung lah di setiap akhir episodenya. Lantas di tempatnya Min-hee, anak-anak buahnya si Bel juga datang ke sana. Untung saja Min-hee cepat sadar dan langsung habisin dua orang ini. Setelah itu, dia langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan dirinya. Dia pun langsung ngebakar tempat itu untuk hilangkan jejak-jejaknya. Terus Jinman ternyata pergi kabur ke tempatnya si Passion. Jadi dia di sini meminta tolong sama Passion dan Passion untuk langsung ngobatin dia. Meskipun si Passion bilang bahwa dia itu udah tidak mau ikut campur lagi dengan Babylon, namun Jinman meminta bantuan lagi nih sama si Passion. Dia butuh sesuatu yaitu senjata dan dia berjanji bakal pergi dari sana dan tidak melibatkan si Passion.
Akhirnya Passion pun menuruti permintaan Jinman dan memberikan apa yang Jinman mau. Sebenarnya si jenderal ini sudah mengetahui kalau Bell membelot. Dia meminta Bell untuk berhenti saja. Ia bilang kalau organisasi yang akan mengurus si Jinman. Tapi si Bell ini tidak mau mendengarkannya. Dia tetap bertindak sendiri. Dia bilang bahwa dia tidak mau dan harus dia yang ngebunuh Jong Jinman apapun yang terjadi. Nah, setelah itu kan dia disuruh anggotanya untuk ngejar si Jian. Ini adalah adegan di mana si Jian sembunyi di kamar mayat dan diselamatkan oleh si Jinman. Kebetulan ada juga pada waktu itu si Bell yang juga ternyata pergi ke sana. Keduanya bertemu setelah si Jinman membunuh orang yang hendak membunuh Jian. Di sana ia melihat si Bell. Beruntung karena banyak orang yang lewat, akhirnya ia berhasil kabur dari sana. Nah, setelah itu Jinman emosi dan ia pergi ke rumah jenderal. Karena di sana ada cucunya, ada menantunya, ada anaknya dan juga ada istrinya. Jinman pun lantas mencoba mengancam si jenderal. Lalu dia langsung meminta sama Jinman dan bilang apa yang Jinman mau. Jinman menjelaskan sama jenderal bahwa dia meminta mereka untuk berhenti memburunya dan keluarganya. Karena dia sudah kehilangan 4 orang, ibunya, abangnya, iparnya, dan juga sahabatnya. Jadi dia bilang bahwa dia bakal berhenti dan dia berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Jenderal pun langsung nelepon si Bell dan nyuruh Bell untuk berhenti saja. Tapi tetap saja Bell ini keras kepala. Dia tidak mau dan enggak akan mendengarkan jenderal. Jinman juga tahu betul bahwa itu tidak akan terjadi. Jadi dia juga bakal bergerak dan disinilah waktu di mana dia kembali meminta bantuan dari si Passion. Setelah itulah mereka akan langsung ngebangun rumah yang sekarang ditempati sama Jong Jian. Rumah yang super kuat banget penjagaannya. Nah, setelah itu dia menyelamatkan adiknya si Honda. Dia juga menyuruh si Passion untuk pergi jemput Minhe bergabung bersama dengan mereka. Setelah itu, Jinman langsung membentuk tim untuk membuat pertahanannya. Dia juga tidak lupa mengajarkan keponakannya dan juga si Minhe untuk bertahan. Pokoknya semua benar-benar direncanakan sematang-matang mungkin lah oleh si Jinman. Dan benar saja, apa yang ia takutkan benar-benar terjadi. Kembali ke masa sekarang. Kondisinya Jian, Passion, Minhe dan juga Brother, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dari si Sungjo dan juga antek-anteknya. Kemudian si Brother menemukan satu ruangan kosong dan tidak pernah ditempati. Tapi ternyata di sana ada sesuatu yang disembunyikan oleh si Jinman. Jinman menyiapkan jebakan di sana. Ini bilang sama Jian bahwa ini bukan saatnya untuk mereka bersantai karena Sungjo dan juga yang lainnya bakal segera datang lagi. Si Brother menjelaskan satu-satunya cara yang bisa dilakukan agar mereka bisa masuk ke sana adalah meriset ulang sistem. Cuma masalahnya di dalam ruangan itu kan ada si Bai Jungmin. Dan dia ini ternyata sudah ngeriset ulang duluan sistem dari komputer si Brother. Ketika mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba robot punyanya tim Bell ini hidup lagi. Dan langsung membuat suara yang menyakitkan telinga mereka. Hal itu juga sempat membuat mereka hampir pingsan. Bahkan si Brother sudah sempat pingsan. Setelah itu, tiba-tiba saja Sungjo datang menggunakan mobil buat nerobos. Ternyata dia juga si kembar.
Alhasil mereka akhirnya melampiaskan kekesalan kepada si Passion ketika di dalam pesawat dulu. Sementara itu, si Sungjo pergi ke arah Jian. Dia juga berusaha untuk menyerang Jian, tetapi untung saja ada si brother yang menyelamatkan Jian. Ketika itu, Jian mengambil kesempatan untuk segera pergi dari sana. Dia melihat bahwa Minhe dan juga Passion itu lagi terdesak. Namun Minhe dan juga Passion menyuruh Jian pergi begitu saja, supaya mereka mengurus dua orang itu. Walaupun berat, akhirnya Jian tetap pergi dari sana. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah Jong Jian harus pergi ke ruangan senjata. Tapi Sungjo akhirnya berhasil terbebas dan dia pun berhasil mengalahkan si brother. Dia pun mengikuti Jian ke ruangan senjata. Karena terus terdesak, Jian pun akhirnya mencoba untuk mengikuti Sungjo dan ngerasa kalau Jian itu tidak akan mungkin berani menembaknya. Ketika keduanya sedang bersih tegang, kemudian tiba-tiba saja si Bae Jung-min naik ke gudang atas. Mereka berdua kemudian bersembunyi karena si Bae Jung-min ini bawa senjata. Sungjo malah ngiranya si Bae Jung-min adalah musuh juga. Ya udah, alhasil si Jung-min ini auto dipodarin sama si Sungjo. Mimin puas banget lah lihat adegan ini bos, mampus kau deh. Padahal mereka berdua itu kan sebenarnya sekutu gitulah. Setelah itu, si Jung-min mati. Disitulah Sungjo sadar bahwa mereka ini satu tim ataupun sekutu. Tapi ya udahlah, nasi udah jadi bubur. Kemudian dia langsung fokus mengejar Jong Jian lagi. Dan kali ini dia tidak akan membiarkan Jian lolos lagi. Dia pun langsung ngebahas tentang orang tuanya Jong Jian yang membuat Jian itu jadi makin emosi. Ia akhirnya membulatkan tekad untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya kepada si Sungjo. Awalnya ia sudah menyusun rencana dan berhasil membakar si Sungjo. Akan tetapi, malah pendeteksi asap menyala otomatis dan si Sungjo jadi ketolong. Si Sungjo pun berusaha untuk ngebunuh si Jian. Tapi ternyata Jian sudah membulatkan tekadnya dan langsung menembak kepala Sungjo yang lengah ketika hendak menyerangnya. Kemudian salah satu si kembar akhirnya mati di tangan Passion. Nah, satunya lagi auto marah besar dan memburu Passion. Emang dasar jelek aja nasibnya. Ia malah datang ke tempat yang sudah disiapkan oleh Jinman. Tempat yang sebelumnya dibilang sama si brother. Ya udahlah, dia pun langsung mati di sana. Mereka bertiga untungnya masih selamat dan pergi mencari di mana keberadaan Jian. Untung saja tidak perlu waktu lama brother tahu Jian di mana. Dan bilang bahwa mereka ini harus segera bergerak untuk menyelamatkan diri mereka. Untung saja, setelah itu si brother berhasil ngeriset semuanya lagi. Walaupun sudah sempat dikuasai sama si Jung-min. Sekarang pemiliknya adalah Jong Jian dan mereka mendeteksi dari CCTV. Ternyata ada beberapa orang lagi yang datang ke sana. Di sini Jian harus berpikir bagaimana cara untuk tidak baku hantam dengan mereka. Nah, disinilah Jong Jian mengambil tindakan yang epik sekali. Sebagai pemilik baru dari bisnis tersebut, Jian kayak membuat perjanjian sama mereka bahwa mereka tetap bisa berbisnis dengan Jong Jian sebagai pemilik barunya Murthel. 반갑습니다, 고객 여러분. 고객 여러분께 제안 드립니다. 이성조? 창고 안에 6,
Tidak hanya itu saja, dia juga bakal membuat harga-harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pamannya jika mereka tetap mau bekerja sama. Misalkan enggak, Jian akan membuat mereka bernasib seperti Sungjo yang dibawa sama si brother ke depan mereka. Kemudian uang-uang yang sudah dijanjikan sama Babylon nantinya bakal dia transfer semuanya secara merata, bahkan tanpa potongan pajak. Ya udahlah, untung aja rencana Jian ini berjalan dengan lancar, dan mereka semua pun menyetujui perjanjian tersebut. Setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu. Untung saja Jong, Jian, Passion, Minhee dan juga si brother sudah aman. Jian pun langsung pergi keluar dan dia nangis jadi-jadinya. Ternyata tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba ada lagi tuh datang bus gitu ke sana. Ternyata dia adalah orang yang nolong Jian ketika pemakaman neneknya dia dan pemilik kode kuning. Mereka datang untuk membereskan bekas kekacauan di sana. Kode kuning sendiri ini adalah pembersih. Setelah itu mereka langsung membersihkan tempatnya. Ternyata dia ini adalah orang yang baik dan juga anggota dari Jinman. Dia bakal ngelindungin Jongjian dan nyuruh Jongjian pergi ke pusat pembelanjaan. Itu karena dia di sana adalah tempat yang paling aman untuk Jian. Namun buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ia tetap ngotot dan pengen di sana saja. Akan tetapi setelah itu tiba-tiba saja ada mobil yang datang ke sana. Dan kalian tahulah siapa itu. Ya, dia ini adalah Babang Tampan kita, kakak kandung beda ibu bapak Mimin Jeong Jinman. Senangnya lihat kakak Mimin yang masih hidup. Mimin udah feeling sih, masa iya seorang Jinman bakalan mati seperti bocil ingusan? Dan ceritanya pun usai sampai di sini, bos. Gimana bos? Apakah kalian suka dengan alur ceritanya? Jangan pada protes lah kalau kerasa bolak-balik kayak gitu. Emang gitu bos alur ceritanya. Kalau Mimin rangkum ntar malah kagak seru. Ini semua orang pada mati kecuali si Bell dan si Jenderal. Sedangkan si Jinman dan yang lain sudah bersatu lagi nih. Mimin sih ngerasanya kalau bakalan ada season 2 buat drakor A Shop for Killer ini. Coba kalian komen di bawah lah yang paling tahu soal drakor yang satu ini. Sekian dulu dari Mimin. Kalau ada yang mau request boleh banget tulis langsung saja di kolom komentar bos. Atau kalian mau request di link Saweria Mimin, Mimin auto kabulkan langsung permintaan kalian. Hehe, udah kayak jin botol aja bos. Sekian dulu buat video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya, tentunya di channel Bos Drama. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya bos. Kamsahamnida bos.